Sebaran wilayah hunian orang Muna. Dikutip dari Alimuddin, suku asli Muna Oto Muna dan Batuau menghuni Pulau Muna sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan selain menghuni Pulau Muna, orang Muna juga menjadi menghuni sebagian besar wilayah Pulau Buton dan pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Talaga, Kadatua dan Pulau Siompu yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton. Penyebaran suku asli Muna di Pulau Buton dan pulau-pulau lainnya di Sulawesi Tenggara itu dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, bentuk tubuh dan warna kulit masyarakatnya. Dalam literatur dan juga dalam pergaulan, orang Muna lebih dikenal sebagai orang Buton. Hal ini disebabkan karena kerajaan Kesultanan Buton atas bantuan Belanda mengkooptasi kerajaan Muna dan mengklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya. Kendati demikian, masyarakat dan pihak istana kerajaan Muna tidak pernah mengakuinya. Hingga kerajaan Kesultanan Buton dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962, Raja-Raja Muna terus melakukan perlawanan terhadap kooptasi Buton dan sekutunya Belanda. Konsekuensi dari perlawanan tersebut adalah diasingkannya beberapa Raja Muna ke Pulau Sumatera, Jawa dan Ternate serta Pulau Banda. Ada beberapa raja-raja Muna yang tercatat dalam sejarah yang pernah melakukan perlawanan, fisik maupun politik terhadap kolonial Belanda dan sekutunya Buton seperti Raja Laode Engkadiri, Waode Wakelu, Permaisuri Raja Laode Engkadiri, Raja Laode Saete, Laode Engkaili, Raja Laode Umara, Laode Pulu dan yang terakhir Raja Laode Dika Gelar Komasigino. Perlawanan Raja Laode Dika ditunjukkan saat menghadap Sultan Boton Laode Salihi. Di hadapan Sultan Buton, Raja Muna Laode Dika tidak melakukan penghormatan sebagaimana layaknya bawahan terhadap atasan, bahkan dengan ketegasannya Raja Muna Laode Dika mengacungkan telunjuknya kepada Sultan Buton. Tata cara yang dilakukan oleh Raja Muna Laode Dika tersebut dianggap sebagai perlawanan dan ancaman oleh Sultan Buton sehingga dilaporkan pada pemerintah kolonial Belanda di Makassar. Akibat dari sikapnya tersebut, Laode Dika dicopot dari jabatannya oleh pemerintah kolonial dan secara sepihak pemerintah kolonial menyatakan kerajaan Muna di bawah pengawasannya tahun 1938 sampai tahun 1941, hingga akhirnya melantik Laode Pandu sebagai penggantinya. Kenyataan lain yang menunjukkan bahwa kerajaan Muna tidak pernah mengakui klaim Kesultanan Buton dan sekutunya kolonial Belanda adalah kuatnya pengaruh kebudayaan Muna mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kesultanan Buton, khususnya penggunaan bahasa Muna. Fakta ini masih dapat dilihat sampai saat ini di mana penutur bahasa Muna orang Muna yang mendiami sebagian besar wilayah eks-kerajaan Kesultanan Buton masih dapat dilihat sampai saat ini. Orang Muna menjadi penghuni Pulau Muna dan pulau-pulau lainnya sejak zaman purbakala. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan relief purba di Gua Liangkobori dan Gua Metanduno. Menurut beberapa penelitian, relief tersebut telah berusia lebih dari 25.000 tahun. Relief yang ada di Gua Liangkobori dan Metanduno secara jelas menceritakan aktivitas orang Muna saat itu. Relief yang terdapat di gua tersebut memberikan gambaran bahwa walau orang Muna masih menempati gua sebagai tempat tinggal mereka, tetapi mereka telah memiliki peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Orang Muna saat itu seperti yang diceritakan dari relief tersebut telah menggunakan alat-alat pertanian dalam bercocok tanam, telah menguasai teknologi pelayaran serta memiliki pengetahuan di bidang astronomi. Kebudayaan orang Muna seperti tersebut di atas diketahui dari gambar-gambar yang ada pada Gua Liangkobori seperti gambar tanaman perkebunan, gambar orang yang sedang berburu dengan menunggang kuda, gambar perahu layar, gambar matahari, bulan dan bintang dan lain-lain.
Pengetahuan orang Muna di bidang astronomi tersebut selain berkaitan dengan pengetahuan di bidang kelautan sebagai penunjuk arah juga berkaitan bidang pertanyaan dan astrologi. Pengetahuan astronomi dan astrologi tersebut masih terus dilestarikan sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Muna di pedalaman yang masih mengandalkan pengetahuan tradisional di bidang astronomi untuk menentukan musim tanam. Demikian juga dalam melihat hari baik untuk melakukan suatu aktivitas masyarakat Muna sampai saat ini masih mengaitkan dengan peredaran bulan dan bintang. Pengetahuan masyarakat Muna dalam bidang astrologi dinamakan kutika. Ada beberapa nama rasi bintang yang menjadi petunjuk untuk melakukan aktivitas pertanian. Misalnya saja rasi bintang yang dinamakan Vele, apabila rasi bintang ini sudah mulai terlihat jelas, maka aktivitas membersihkan lahan segera dimulai sebab 1 bulan lagi hujan pertama akan turun. Apabila hujan sudah turun maka pembakaran lahan dimulai. Demikian pula dengan penguasaan orang Muna terhadap teknologi pelayaran dapat dilihat yang mana sampai saat ini orang Muna dikenal sebagai nelayan-nelayan tangguh yang dapat mengarungi samudera sampai Australia. Bukti itu dapat dilihat dengan banyaknya nelayan-nelayan orang Muna yang ditangkap di negara Australia pada saat mencari ikan dan lola di negeri tersebut. Belum ada penelitian yang mengungkap secara pasti sejak kapan orang Muna menghuni pulau-pulau lain selain Pulau Muna. Namun kalau melihat dari relief-relief yang ada di Liang Kobori dapat diperkirakan bahwa orang Muna telah menjadi penghuni pulau-pulau tersebut lebih dari 25.000 tahun yang lalu, yaitu jauh sebelum relief yang ada di Liang Kobori dibuat. Gambar perahu kapal yang terdapat gua tersebut menunjukkan bahwa waktu itu orang Muna telah menguasai teknologi kelautan serta telah melakukan perjalanan keluar Pulau Muna dengan menggunakan perahu kapal. Jadi dari kebiasaan melakukan penjelajahan samudera tersebut sehingga orang Muna banyak mendatangi tempat lain termasuk pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Muna yakni Pulau Buton, Pulau Siompu, Kadatua dan Kepulauan Talaga bahkan sampai di Darwin, Australia. When